Merinding guys, kalau kalian ada di sini langsung tuh merinding kalau denger jawaban mereka, jawaban kakak-kakak yang luar biasa ini merinding. Jujur tuh di sini dari tadi duduk ya, masya Allah dengerin jawabannya, keren-keren banget. Tapi kita kayaknya langsung aja nih ke selanjutnya, tanpa babi ibu ya. Maaf ini kak, soalnya langsung aja. Ini tuh aku mau nanya, ada nggak suatu hal atau terobosan atau inovasi yang kakak keluarin di Mandua atau di Osmanda lah, yang kakak banggakan? Banggakan lagi dong. Jelas, pertanyaan kita banggakan. Jadi terobosan-terobosan apa yang mungkin kakak banggakan yang udah kakak ciptain di Mandua? Coba Hanafi dulu. Kak Hanafi dulu dong. Tadi kan udah kamu nih. Kalau Hanafi sih ini mah kayak Prokre Eja ya. Aduh, Yang apa sih, Jak? Waktu itu yang di aula itu. Manfest. Manfest. Itu Manfest ada di angkatan Hanafi tapi itu atas ide Eja. Itu pengennya sih kita maunya buat pensi gitu ya. Cuma ya kita tahu gimana kondisi sekolah kita dan ya udah akhirnya kita buat kecil-kecilan dan itu cukup meriah dan cukup berhasil. Cuma yang Hanafi banggakan kalau misalkan ditanya kayak gitu adalah Hanafi bisa survive di mana angkatan kamu ini COVID full, angkatan Hanafi setengah COVID setengah enggak. Jadi kita bingung nih sebenarnya kayak gimana ke depannya, tapi alhamdulillah bisa survive dan kita langsung ngebuat kayak 17 Agustusan berhasil, terus ngebuat class meet, ada bazar yang memang 2 tahun berturut-turut, 2 atau 3 tahun itu benar-benar mati dan kita nggak istilahnya ada kakak kelas, ada alumni ngasih ngasih gambaran bla 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 tanpa kita tahu actionnya juga kan kita ngomong juga ya, tapi kita masih bisa survive kayak gitu. Mungkin itu salah satu struggle terbesar juga kan Hanafi ya. Itu cukup aneh sih, soalnya nggak pernah tiba-tiba dari yang bolos banget tiba-tiba masuk banget gitu kan. Perubahan atmosfer. Oke, kalau dari kamu nih terobosan Osmanda 30. Kalau tadi kan Hanafi dari online ke offline. Iya. Saya juga sama. Balik. Awalnya saya mengetahui konsep offline secara keseluruhan, tiba-tiba online semuanya hanya membanding konsep seperti itu. Dan terobosan yang paling bagus kalau menurut saya pribadi, saya berhasil menyatukan seluruh eskul Mandua Kota Bogor. Dan pada waktu itu ada juga kegiatan Mandua berdonasi. Yang pertama tuh buat Palestina mendapatkan 9 juta. Terus yang kedua tuh korban di banjir Kalimantan Barat yang kalau nggak salah. Nah itu mendapatkan 7 juta. Itu salah satu yang kalau menurut saya pribadi itu gede banget. Karena ada beberapa instansi yang sekiranya melakukan hal itu, dia cuma mendapatkan 3 juta, 2 juta. Cuman itu kayak bergabung seluruh Mandua Kota Bogor, menyatukan Mandua Kota Bogor untuk berdonasi yang mendapatkan uang yang sebesar itu. Terus yang kedua ada juga karena ini online ya. Iya. Kalau OSIS-OSIS lain itu kayak apa ya, gak aktif, pasif ya. Nah kalau kita tuh kayak kemarin tuh benar-benar aktif banget gitu. Karena Mudi pernah bilang gini, ini online tapi bukan alasan untuk kalian tidak bisa berinovasi. Jadi kan ini acuan untuk kalian tuh mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Nah terus tuh ada juga kalau gak salah tuh apa sih ya, Bos Mandua, Bajar online siswa-siswi Mandua. Itu sampai dinotis sama FOJB. Itu pertama kali ada Bos Mandua tuh di angkatan kamu nih. Waduh. Itu sampai dinotis sama FOJB, ini kalian gimana kok bisa seperti ini kayak gini-gini, sampai dia nanya kayak gimana nya FOJB loh. Sekelas OSIS Jawa Barat gitu, sampai seperti itu. Terus sama yang paling saya banggakan sebenarnya bukan ini aja sih, saya juga sangat bangga dengan seluruh proker yang telah saya jalankan. Terutama makasih juga buat OSM 30 yang telah membersamai saya dari awal sampai akhir, selalu mengingatkan saya lah gitu. Jadi ya alhamdulillah so far pokoknya sekeren itu OSM 30 sampai saya saat ini tuh kayak sering komunikasi, sering kumpul-kumpul. Karena apa? Karena emang saya tuh dibangun emang di situ sampai saya berada di titik ini gitu, sampai bisa memimpin mungkin sekitar 4.000-an orang lah gitu di IPB gitu. Karena bukan karena saya hebat, tapi karena di sekitar saya tuh ada siapa loh ininya gitu. Di OSM tuh ada siapa loh gitu. Keren. Sekeren itu anak-anak OSM. Sama-sama perubahan atmosfer, cuman beda tapi sama. Iya. Gimana ya? Nggak bisa nyontek solusi nih. Padahal tadinya pengen nyari sesuatu ya kan di sini. Podcast itu buat arsip pribadi ya. Publikasi pribadi. Oke. Nah, mungkin nih setelah 1 tahun kakak mimpin Osmanda, walaupun ada online-nya, ada offline-nya, tapi ada gak sih kesan yang kakak pengen keluarin yang emang bener keren banget di Osmanda angkatan kakak? Pengen keluarin? Iya, kesannya untuk Osmanda 30. Osmanda 30 ya kesannya.
saya boleh gak sih ngungkit-ngungkit di Ormawa gitu? Untuk Boleh. proker di angkatan Jaya misalnya, angkatan 33 gitu. Boleh, Boleh. Kak. Boleh banget dong. Sebenarnya ada banyak banget nih. Mungkin bisa didengar juga nih untuk angkatan 33. Yang pertama tuh kita tuh mempunyai biro internal. Biro internal itu tugasnya untuk menginternalisasi atau mengadakan sebuah harmonisasi untuk seluruh kabinet. Nah mungkin ini juga bisa dijadikan salah satu patokan untuk Sekbi 3 gitu. Yang kemudian mempunyai program kerja untuk mengharmonisasi dari seluruh program kerjanya. Jadi mungkin tiap bulannya mengadakan acara untuk internalisasi biar enggak bosan dan lain sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya namanya? Kalian benar-benar bagaimana caranya setiap program kerja itu menggunakan feeds gitu. Informasi biar menyebar secara merata. Oke. Itu. Terus followers juga itu jangan kalian sepelekan karena followers sangat mempengaruhi terhadap sebuah apa ya namanya semangat untuk bekerja gitu. Karena kalau followers 900 itu, emang kalian semangat? Iya juga ya. Mager gitu. Tapi kalau 13.000 kayak 12.000 itu kayak wah harus seperti itu. Nah terus yang kedua mungkin kalian kan di sini OSIS ya. Iya. Jadi OSIS dengan eskul-eskul yang itu harus klop gitu. Jangan sampai ketika emang OSIS dengan ini ada gap, dengan ini ada gap, jangan sampai seperti itu. Itu mungkin yang sekiranya pengen saya sampaikan gitu. Ini kesan kan ya? Kok Kesan, jadi kesan. kepesan ya? Mana? Nggak apa-apa, Kak. Ya, terus ada lagi namanya tuh di sana tuh apa ya namanya? Pokoknya ketika membuat program kerja atau visi, kalian tuh harus menggunakan 4 pilar. Yang pertama yaitu pelayanan, pengembangan, pengabdian dan juga pergerakan. Dan jadi pengembangan itu, tolong kalian adakan yang sekiranya tuh banyak orang-orang yang belum bisa. Adakan pengembangan yang orang-orang belum bisa, misalnya public speaking. Saya yakin banget anak Mandua tuh banyak banget yang belum bisa public speaking, yang belum pede. Tolong kalian buat program yang sekiranya untuk meningkatkan public speaking tersebut. Tapi jangan seminar. Oke. Seminar tuh kayak Iya, maksudnya benar. Keluar keluar kiri. kiri. Jangan sampai seperti itu. Ada prakteknya, ada studi kasusnya, terus ada wawancara dan lain sebagainya seperti itu. Itu juga salah satu program unggulan saya di IPB gitu, dan alhamdulillah kemarin dilaksanakan dan sukses juga gitu, banyak banget partisipannya. Jadi untuk kedepannya mungkin kalian tuh jangan hanya bikin proker yang seminar lagi, karena saya pernah baca buku ya, untuk mencetak pemimpin itu gak bisa dari seminar aja gitu. Untuk mencetak apapun itu bukan pemimpin aja, itu harus ada realisasi nyatanya gitu. Kayak misalnya kalian untuk menjadi pembisnis harus A B C D gitu. Sering kayak gitu, tapi emang kalian bisa langsung sukses itu untuk bisnis kan enggak. Perlu ada realisasinya, makanya itu juga di proker juga harus ada realisasinya, jangan sampai seminar aja, karena apa ya, boring gitu. Dan impactnya pun nggak sebesar ketika kita mempraktekkan gitu. Dan ketika dipraktekkan, tolong berikan sebuah hadiah atau reward biar dia juga semangat, seperti itu sih. Mungkin ini agaknya kurang tepat untuk membahas proker yang sangat banyak. Next Jaya. Siap, Kak. Tenang. Waduh, udah di lock Jaya. Iya, udah diarahin tuh gimana tuh. Oke. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di Osmanda 30 sendiri ada gak sih yang mau disampaikan gitu untuk Osmanda 30, untuk perjuangannya lah atau untuk memorinya selama 1 tahun di Osmanda 30? Untuk 30. Untuk 30. Untuk 30. Untuk 30. Oh, untuk angkatan saya. Untuk 30. Oh, gitu. Kalau misalnya angkatan saya, pesannya ya. Iya. Yang pertama buat teman-teman yang saya sangat cintai. Waduh. Dicintai tuh sama kamu nih tuh. Itu pokoknya kalian semua jangan pernah ingin menjadi besar karena sebuah instansi, tapi jadikanlah instansi besar karena keberadaan kalian. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, jadilah emas dimanapun itu. Jangan pernah ingin lebih baik dari orang lain, tapi ingin lebih baik dari diri kita yang kemarin itu. Biar apa? Karena ketika kita ingin lebih baik dari orang lain, itu kayak gak beres-beres, akan selalu ada yang lebih baik dari kita itu. Tapi ketika emang kita lebih baik dari diri kita yang kemarin, itu akan menjadikan kita lebih better dari sebelumnya, seperti itu sih. Dan untuk selanjutnya mungkin buat teman-teman semua, kita kumpul kembali untuk bersua bersama. Aduh, kayaknya kerasa banget kangennya gitu ya, Kak. Kerasa banget kangennya buat kumpul sama angkatan tuh, Kak. Diajakin lagi sama ketua Osmanda 30 tuh.